Jadi, hai semuanya, aku Mario di sini. Di sini aku mau jelasin tentang dui fungsi ABRI sama bagian reformasi itu kalau nggak salah sebentar yang mana. Oh ini, dui fungsi ABRI-nya itu tentang krisis pada awal apa ya, pada masa akhir Orde Baru lah. Oke, jadi di sini aku mau lihat dua poin ini dulu buat aku bisa jelasin ke depannya. Jadi, aku mau jelasin soal yang Orde Baru, yang di bagian penerapan dui fungsi ABRI. Jadi, pertama kita harus tahu dulu dong. Bagi kalian yang belum tahu nih, aku kasih tahu nih, apa tuh ABRI? ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Angkatan Bersenjata ABRI ini itu ada dilegalkan lah kalau ngomong, kalau itu udah resmi dan dilegalkan tuh pada tahun 1908 1908 ya. 1982 ya, 1982. Terus ada ini sampai tahun 2000. Jadi buat dui fungsi ABRI ini itu gabungan dari polisi dan juga TNI. Jadi mereka berdua ini dua keamanan ini dijadikan satu. Prek. Tujuannya apa? Tujuan Soeharto sebenarnya bagus. Itu buat memperkuat bagian ketahanan, pertahanan lah, pertahanan militer, pertahanan terus juga militernya diperkuat. Tapi sayangnya di situ penerapannya salah. Karena kenapa? Karena di sini bisa dibilang mereka mereka nih ABRI nih para militer-militer ini itu mendominasi banget secara politik. Karena kenapa? Para ABRI ini itu nggak dibatasi gitu. Jadi mereka punya kekuasaan eksekutif dan juga legislatif yang dimana akhirnya mereka nih menggunakan apa ya? Mereka yang akhirnya berdampak kepada rakyat. Mereka nih bisa aja mereka ini melakukan hal-hal yang buruk. Jadi contohnya kayak korupsi bisa, terus ya korupsi ya bisa, terus kekerasan kepada rakyat tanpa alasan yang jelas juga bisa gitu. Terus menegakkan hukum seenaknya juga bisa. Dari situ akhirnya muncul dong rakyat-rakyat yang nggak percaya, yang begini begitu. Nah ya udah akhirnya muncul dari situ yang akhirnya memperburuk citra pemerintah Indonesia. Oke, karena bagian Orde Baru udah selesai, selanjutnya aku mau jelasin bagian bagian krisis moneter pada masa akhir Orde Baru atau bisa dibilang pada masa reformasi. Jadi gini, krisis moneter ini bisa dibilang kayak nilai tukar nilai tukar Indonesia ke dolar, ke $1 aja itu dulu tuh harganya 2.400 kalau nggak salah per US dollarnya. Cuman makin lama makin naik, dari 2.400 naik ke 4.000, dari 4.000 naik ke 17.000 akhirnya. Itu udah lebih tinggi lah. Kalau sekarang masih ya oke lah, kalau dibilang ya masih oke fine lah. Terus mereka ini juga ada krisis di politik. Jadi karena karena apa ya, rakyat ini nganggap pemerintah-pemerintah ini korup, nepotis dan lain sebagainya. Akhirnya di situ terjadilah di mana Soeharto ini turun bukan turun jabatan, turun 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 dari kursi presidennya pada tahun tuh kalau nggak salah 1992. Kalau buat buat bulannya kalau nggak salah Mei. Itu pun juga belum tentu ya, belum tentu benar akunya. Terus selanjutnya tuh ada di bagian krisis hukum. Kenapa aku bisa bilang krisis hukum? Ya karena hukumnya mereka ini tuh nggak apa ya, kalau dibilang nggak berjalan dengan bagus lah. Jadi mulai dari yang dianggap hukum ini tuh andai kata kayak dijadikan mainan bagi mereka mereka para pemerintah ini, yang akhirnya rakyat pun juga muncul yang namanya ketidakpercayaan, yang dimana karena semua hal buruk itu terjadi, mulai krisis moneter, politik, hukum, akhirnya buat rakyat nggak percaya lagi sama pemerintah. Akhirnya di situ terjadilah hal-hal buruk yang akhirnya kayak perlawanan lah. Akhirnya muncul masa reformasi sampai sekarang ini. Gitu. Kita lihat sekarang waktu sudah menunjukkan 4 menit 50 detik. Oke, jadi semuanya terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas atau mungkin terlalu bertele-tele dan juga nggak to the point.
Karena buat jelasin gini tuh sebenarnya saya kurang paham. Tapi it's okay, saya jelasin sebisa saya yang bisa saya pahami. Oke guys, anyway, thank you semuanya yang udah nonton. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di next video. Bye bye.